Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika. Dengan materi hubungan antara dua sudut bagian yang pertama. Untuk mendukung pembelajaran ini, bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan like sehingga berwarna biru dan subscribe di bagian bawah pojok kanan sehingga tulisan berubah menjadi hitam, agar supaya kalian mendapat notifikasi untuk video pembelajaran berikutnya. Dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Hubungan antara dua sudut. Apa yang ada di dalam benak kalian? Tentunya jangan sampai menyamakan hubungan kisah cinta dalam sinetron seperti ini. Iya, di mana tidak ada yang dapat dipastikan alias tidak pasti. Atau seperti ini, di mana masalahnya rumit, sulit penyelesaiannya, dan tentunya berat dalam pikiran kita, ya. Oke. Sehingga membuat kita jadi sedih seperti ini. Tetapi dalam matematika, hubungan antara dua sudut kenyataannya adalah pasti, sederhana, dan mudah. Apa saja hubungan antara dua sudut dalam matematika? Ya, yang pertama adalah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Tapi, kalian jangan berpikir tentang vitamin ya. Nah, di sini bukan minuman atau makanan. Yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat atau kata ini ya, berpelurus atau kata lurus. Namun bisa saja ya, kata bersuplemen kita ambil hikmahnya. Misalnya kita mendapat sesuatu atau diberi sesuatu, semoga bisa menjadikan kita selalu di jalan yang lurus. Oke, kita kembali ke pokok masalah ya. Dua sudut yang saling berpelurus. Apa itu artinya? Adalah dua sudut yang bertemu pada titik sudutnya dan salah satu kaki sudutnya berimpit sehingga membentuk sudut lurus atau besarnya 180 derajat. Misalnya seperti ini. Perhatikan ya, gambarnya. Di sini ada sudut A, B, dan C. Yang besarnya adalah X. Kemudian di sebelahnya ada sudut lain yaitu CBD. Yang besarnya adalah Y. Kalau kita tulis sudut ABC yang sebelah kiri ini ya, ABC ditambah dengan sudut yang sebelah kanan CBD, maka akan menghasilkan sudut ABD yang merupakan sudut lurus. Kenapa? Karena ini ABD terlihat merupakan garis lurus yang dibentuk oleh dua sudut tadi, yaitu ABC dan CBD, sehingga menjadi satu sudut lurus yang tentunya besarnya adalah 180 derajat. Oke, kita lanjut. Kita ganti sudut ABC tadi dengan X dan CBD dengan Y, maka di sini akan sama dengan sudut ABD yang besarnya 180 derajat. Masih ingat kan? Sudut lurus besarnya 180 derajat. Oke. Misalnya di sini X besarnya 60 derajat dan Y-nya 120 derajat, maka bisa kita tulis di sini 60 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Artinya apa? Artinya 60 dan 120 ini adalah pasangan sudut yang saling berpelurus, sehingga ketika dijumlah maka akan menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya.
Semoga kalian bisa memahami. Nah, apakah hanya 60 dan 120 saja sudut yang saling berpelurus itu? Iya, tentunya tidak. Masih banyak sudut yang lain atau pasangan sudut-sudut yang lain yang jika berpelurus, maka kalau dijumlah pasti jumlahnya atau besarnya 180 derajat. Dan ini merupakan salah satu atau sepasang saja ya. Salah satu pasang sudut yang saling berpelurus. Oke, bisa dilanjut? Oke, contohnya seperti apa? Diketahui sudut X dan Y saling berpelurus. Jika besar sudut X 80 derajat, maka besar sudut Y adalah berapa derajat? Coba kita lihat gambarnya seperti apa. Ya, misalnya di sini ada sudut X, kemudian di sebelahnya ada sudut Y yang keduanya saling berpelurus atau membentuk sudut lurus. Kemudian X-nya sudah tahu 80 derajat dan Y-nya masih tanda tanya atau yang ditanyakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tulis yang pasti dulu ya. Siapa yang pasti? X dan Y saling berpelurus, maka X ditambah Y sama dengan 180 derajat karena X dan Y itu berpelurus. Selanjutnya X diganti dengan 80 derajat dan Y-nya tetap ditulis harus sama dengan 180 derajat. Kemudian karena kita ingin mencari Y, maka 180 derajat ini diapakan? Ya, oleh 80 derajat maka dikurangi. Ya, hasilnya Y sama dengan 100 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, mudah ya. Jadi di sini sudut X dan Y saling berpelurus. Salah satunya sudah diketahui, maka yang lain dapat dicari dengan cara yang sederhana dan mudah. Oke? Bisa dilanjut. Kita lanjut ke hubungan yang kedua, yaitu dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement gitu ya. Oke, apa artinya? Adalah dua sudut yang bertemu pada titik sudutnya dan salah satu kaki sudutnya berimpit sehingga membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Misalnya seperti apa? Perhatikan gambar di bawah ini ya. Coba perhatikan di sini. Ada sudut PQR yang besarnya X. Kemudian ada sudut lain yaitu yang di atas ini ya. Yaitu RQS. Gitu ya. Yang besarnya adalah Y. Kemudian di sini terlihat membentuk sudut siku-siku. Ya, tanda kotak berarti siku-siku. Maka dapat ditulis sudut PQR yang pertama tadi ya, ini PQR ditambah dengan yang atas ini RQS atau SQR, boleh dibalik ya, akan menghasilkan sudut PQS. Oke, selanjutnya kita ganti PQR tadi dengan X yang RQS atau SQR, apa ini? Iya, Y sama dengan PQS yang ada tandanya siku berarti 90 derajat. Oke, kita lanjut. Misalnya X sama dengan 60 derajat dan Y 30 derajat, maka bisa kita tulis di sini. Menjadi 60 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa 60 dan 30 ini adalah pasangan sudut yang saling berpenyiku. Karena kalau dijumlah, maka akan menghasilkan sudut yang besarnya 90 derajat. Gitu ya. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut contoh soalnya. Diketahui sudut X dan Y saling berpenyiku. Jika X 2N dan Y-nya sama dengan 3N, maka tentukan nilai N dan besar sudut X dan Y. Perhatikan di gambar di bawah ini dulu ya. Perhatikan. Di sini ada sudut X, kemudian ada sudut Y yang saling berpenyiku atau membentuk sudut siku-siku, gitu ya. Kemudian
Misalnya di sini besarnya X itu adalah 2N dan Y-nya sama dengan 3N. Maka kita dapat menjawab atau menentukan nilai N itu dengan bagaimana? Tentunya kita tulis dulu yang pasti. Ya, apa yang sudah pasti? Yaitu X dan Y saling berpenyiku. Diapakan? Iya, dijumlahkan. X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Karena X dan Y itu saling berpenyiku. Oke? Bisa dipahami ya? Iya, kita lanjut. Kita mengganti X dengan 2N, ini Y-nya dengan 3N. Harus sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, antara 2N dan 3N, ini adalah suku yang sejenis, maka bisa digabung menjadi satu, menjadi 5N. Sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian antara 5N dan 90 derajat bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Kita bagi dengan 5. 5N dibagi 5 hasilnya N, yang 90 dibagi 5 hasilnya 18 derajat. Oke? Sehingga di sini N ketemu nilainya 18 derajat. Nah, selanjutnya kita pakai untuk mencari besar sudut X dan Y. Bagaimana caranya? Ya, kita tulis. X sama dengan 2N, artinya 2 dikali 18 derajat. Hasilnya 36 derajat. Kemudian yang Y demikian juga. Kita tulis Y sama dengan 3N, artinya 3 dikali 18 derajat. Hasilnya, iya, 54 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, mudah. Karena sudah kita pelajari bersama-sama. Kita lanjut ke soal latihan. Akan saya berikan 2 soal. Nah, ini soal yang pertama dan soal yang kedua. Tetapi di sini kalian harus menulis. Silahkan siapkan buku tulismu atau kertas yang kosong. Kalian harus menulis cara mengerjakannya dan mendapatkannya ya. Nah, agar apa? Agar kalian terampil dalam menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Oke? Tetapi jangan khawatir, di sini ada Mr. BM yang akan mendampingimu dan membimbingmu untuk menjawab soal-soal atau latihan soal ini. Oke? Sudah siap? Ya, kita mulai dari soal yang nomor 1. Ya, silahkan ditulis ya. Kita tulis yang pasti. Siapa yang pasti? Yaitu sudut A dan B saling berpelurus. Oke? Silahkan ditulis di sini. Nomor 1, A ditambah B sama dengan berpelurus. Berarti sama dengan berapa? Iya, 180 derajat. Oke. Selanjutnya bagaimana? Kamu ganti di bawahnya. Nah, langkah yang kedua. Di bawah A kamu ganti 3N. Ya, di sini kamu ganti 3N dan B kamu ganti dengan 120 derajat. Di bawahnya ya, nulisnya. Harus sama dengan berapa tadi? Iya, 180 derajat. Oke? Iya. Agar tidak kejauhan, ya, kita cek seperti ini ya. Apakah sudah seperti ini jawabanmu? Ya, langkah pertama. Iya, sudah ya? Oke. Kita lanjut. Yang langkah kedua, apakah sudah seperti ini? Iya. Semoga semua seperti itu ya. Oke, yang belum sama disamakan, yang sudah sama pertahankan. Oke? Iya. Selanjutnya apa ini? Kita ingin mencari nilai 3N. Nah, kalau ditambah 120 derajat bisa enggak? Tentunya tidak bisa. Bisa ditulis ditambah tapi tidak bisa dihitung. Kenapa? Berbeda jenis ya, sukunya berbeda jenis. Ya, sehingga di sini 120 derajat kita pindah ke ruas kanan menjadi apa ya? Ya, silakan ditulis di bawahnya. Jadi di bawahnya kamu tulis 3N sama dengan di sini 180 diapakan oleh 120? Ya, tulis. Oke, sudah? Nah, selanjutnya ditulis di bawahnya 3N sama dengan berapa derajat hasil hitungan yang di atasnya tadi. Nah, silakan hitung, tulis, sudah belum? Oke. Selanjutnya langkah di bawahnya di situ ada 3N. Agar jadi N diapakan? Iya, dibagi 3. Silakan dibagi 3, sebelah kanan juga dibagi 3.
Sudah ditulis ya. Ya, harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti lupa ya. Nah, kamu tulis. Selanjutnya, iya, cocokkan dengan di layar. 3N sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sudah seperti ini belum? Iya, sudah ya. Oke, kita lanjut. Langkah di bawahnya. Hasilnya 3N sama dengan, iya, seperti ini. Sudah ya? Oke. Lanjut. Tadi dibagi berapa tadi? Iya, dibagi 3 menjadi N sama dengan 20. Ya, akhirnya ketemu nilai N sama dengan 20 derajat. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah sudah sama ini? Iya, semoga sama ya. Iya. Semoga kalian tidak sulit atau tidak bingung ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya di sana ada besar sudut A. Bagaimana untuk mencari besar sudut A? Kita kembali ke soal yang diketahui. Di sini ada A sama dengan 3N. Ya, kita tulis di sebelah sini. Oke, kita tulis A sama dengan 3N sama dengan 60. Dari mana 60? Di sini sudah ada 3N sama dengan 60. Tinggal nyalin. Nah, atau dengan cara lain, 3N artinya 3 kali N. N-nya tadi 20, berarti 3 kali 20 sama dengan 60. Sama saja ya. Boleh, silahkan kalian boleh menulis dengan cara yang berbeda asalkan teliti. Dan ada asal-usulnya pasti akan benar ya. Tidak harus sama caranya ya. Boleh berbeda cara asalkan teliti. Pasti nanti akan sama hasilnya. Oke? Sehingga terbukti di sini bahwa A ditambah B sama dengan 60 ditambah 120 sama dengan 180 derajat. Artinya saling berpelurus antara A dan B atau sudut 60 derajat dan 120 derajat. Itu adalah sepasang sudut yang saling berpelurus. Oke? Bisa dilanjut? Ya, kita lanjut ke pembahasan atau penyelesaian soal yang nomor 2. Silahkan ditulis kembali. Kamu lagi yang nulis ya. Ya, jadi kamu tulis dulu, baru nanti kita cocokkan dengan di jawaban di layar. Oke? Nah, silahkan ditulis. Nomor 2. Siapa yang sudah pasti? Yaitu P dan Q. Saling apa? Saling berpenyiku. Berarti P ditambah Q sama dengan berapa derajat kalau berpenyiku? Iya, 90 derajat. Silahkan ditulis dulu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bagaimana? Iya, betul. Kamu ganti P dengan siapa? Dengan 2N. Ya, di bawahnya. Ya. Langkah selanjutnya di bawahnya ya. P-nya diganti 2N. Selanjutnya yang Q diganti siapa? Iya, diganti ini. 3N plus 40 derajat. Semua ini ya. Nah, jadi agak panjang menggantinya ini. Harus sama dengan berapa tadi berpenyiku? Iya, 90 derajat. Oke? Oke, coba seperti apa? Jawabanmu apakah sudah sama seperti di layar? Coba dicocokkan langkah pertama seperti ini ya. Ya, agar tidak kejauhan. Ya, langkah kedua mengganti apa tadi? Ya, P dengan 2N dan Q-nya 3N plus 40 derajat sama dengan 90. Ya. Selanjutnya, bagaimana? Langkah ketiga yang di bawahnya ini? Iya, betul. Kamu gabung suku yang sejenis. Siapa yang sejenis? Yaitu 2N dengan 3N. Tulis di bawahnya sini. Jadi berapa N? 2N tambah 3N di sini ya. Walaupun di sini ada kurung ya. 3N tambah 40 itu kalau dijumlahkan nggak bisa. Ya, bisa ditulis tapi tidak bisa dihitung karena berbeda jenis. Oke? Nah, sehingga kamu menjumlahkannya dengan yang sejenis yaitu 2N dengan 3N. Tulis di bawahnya di sini. Yang 40 ya ditulis di bawahnya di sini. Oke? Sama dengan ya ini, tulis di bawahnya. Oke? Nah, selanjutnya jumlah huruf di sini tadi, kamu tulis di bawahnya lagi. Di sini, oke? Sementara yang 40 karena di sini berbeda jenisnya, ya kita pindah ke ruas kanan yang sejenis ya. Nah, di sini menemani angka 90 derajat. Nah, di sini plus pindah ke kanan jadi apa? Iya, betul. Silahkan ditulis ya. Kalian yang nulis. Nanti kita cocokkan dengan yang di layar. Sudah belum? Oke, agar tidak ketinggalan, coba cocokkan dengan di layar ya. Apakah sudah seperti ini? Iya, 5N ditambah 40 derajat sama dengan 90 derajat.
Selanjutnya, di bawahnya, iya 5N sama dengan, iya betul, seperti ini ya. Ya, sudah semua sama? Kalau ada yang belum sama, coba disamakan dulu ya, agar tidak ketinggalan. Semoga semua sama, artinya sudah betul. Nah, selanjutnya, tulis di bawahnya di sini. Nah, di sini 5N juga, di sini tulis hasilnya dari pengurangan ini. Berapa? Tulis di sini. Oke? Kalian dulu yang nulis. Ya. Terus, setelah itu, sebelah kiri ada 5N agar jadi N dibagi berapa? Sebelah kanan juga dibagi berapa? Sama ya. Kiri kanan dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga nanti jadi N sama dengan berapa di sini. Sudah? Coba ditulis kalian. Baru nanti kita cocokkan dengan yang di layar di sini. Sudah belum? Oh ya, sudah ya. Oke. Kita lihat. Apakah pekerjaan kalian sudah seperti ini? Iya, semoga sama ya. Oke, selanjutnya diapain tadi? Dibagi 5 sehingga ketemu N sama dengan 10 derajat. Bagaimana? Sudah selesai belum? Iya, ini sudah separuh perjalanan ini. Kita lanjut, yaitu tadi pertanyaan yang berikutnya, yaitu menentukan besar sudut P dan Q. Maka di sini kita tulis besar sudut P tadi kan di sini 2N ya, maka kita tulis 2N. Artinya 2 kali 10. Karena dari mana ini? Ya dari sini. N sama dengan 10 derajat. Sehingga 2 kali 10 derajat sama dengan 20 derajat. Dan selanjutnya, besar sudut Q, ya sama kita tulis. Q tadi 3N plus 40 derajat. Di sana, kita ganti. N-nya berapa? Ya, kita ganti dengan 10 tadi. Sehingga jadi 3 kali 10 ditambah 40. Silahkan dihitung di bawahnya di sini. Ya, silahkan dihitung. Berapa akhirnya? Ya, betul? Iya. Apakah sudah sama jawabanmu? Ya, semoga sama. Kalau sama berarti sudah benar. Artinya kalian sudah pintar. Ya. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Pasti mudah. Ya, dan di sini terbukti bahwa jumlah P dan Q, atau di sini kita ganti P-nya 20 tadi, dan Q-nya 70, sama dengan 90 derajat. Artinya P dan Q itu berpenyiku. Oke? Oke. Bisa dilanjut? Pasti bisa. Ya, nanti kalian lanjutkan ya untuk belajar selanjutnya. Karena pada pembahasan ini kita sudah pada akhir ya pertemuan ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi orang sukses. Amin. Selalu semangat belajar di mana saja. Karena dengan belajar, hidup ini akan menjadi mudah dan indah tentunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.